Bab 52, Peleburan Biji Besi. Kamu memahami teknologi peleburan biji besi. Dan kamu bilang bisa menghasilkan ratusan ribu kilogram besi dalam setahun. Tidakkah itu terlalu berlebihan? Hanya dinasti Xia yang bisa menghasilkan besi sebanyak ini dalam setahun. Jika kamu benar-benar bisa melakukan hal ini, kamu pasti akan menjadi seorang pahlawan bagi dinasti Xia. Lin Tianhui berkata dengan penuh semangat, perlu diketahui bahwa besi dan tembaga merupakan dua logam terpenting pada zaman dahulu. Tanpa kedua hal tersebut, sebuah negara tidak akan bisa bertahan. Ini menyangkut kehidupan sehari-hari dan pertahanan melawan musuh. Namun karena keterbelakangan teknologi metalurgi, efisiensi peleburan besi saat ini sangat buruk. Produksi besi tahunan seluruh dinasti Xia hanya sekitar 400.000 kilogram. Selain itu, produksi besi semakin rendah setiap tahunnya, dan bahkan perlengkapan untuk tentara pun mulai tidak mencukupi. Tidak peduli berapa banyak yang saya katakan, itu tidak ada gunanya. Akan lebih baik jika Yang Mulia bisa mencarikan beberapa pembantu untuk membantu membangun tanur besar untuk peleburan biji besi. Jika kamu bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, Yang Mulia pasti tidak akan meragukannya lagi, kan? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Oke, aku akan memberimu orang sebanyak yang kamu mau. Katakan saja padaku apa saja yang kamu butuhkan. Lin Hai tersenyum dan berkata, mari kita mulai menambang biji besi dulu. Saya tahu beberapa tempat terdekat di mana kemungkinan besar akan ditemukan biji besi. Kirim seseorang untuk memeriksa dan menemukan lokasi pasti biji besi tersebut. Beri aku 200 orang untuk membangun tanur sembur. Setelah biji besi ditambang, peleburan besi akan segera dimulai. Ngomong-ngomong, untuk membangun tanur sembur atau menambang biji besi, biayanya akan sangat besar. Apakah Yang Mulia punya modal sebesar itu? Aku tidak punya banyak uang untuk dikeluarkan. Hahaha, jangan cemaskan masalah ini, aku mampu membiayainya. Apalagi jika aku bisa mencium besi dalam jumlah besar, itu akan menjadi keuntungan yang besar, ketika saatnya nanti, istana mengganti uang yang telah dikeluarkan oleh seorang raja. Lin Hai menggambar peta daerah sekitar sini berdasarkan ingatannya, berdasarkan pengetahuan yang didapat dari generasi sebelumnya. Lin Hai segera memastikan bahwa ada tambang besi di dekatnya, dia menandai secara detail di mana lokasi tambang besi itu berada. Ketiga tempat ini mungkin akan menghasilkan biji besi. Yang Mulia dapat mengirim seseorang ke sini untuk mengamatinya dengan lebih cermat. Saya akan mengajak orang untuk memilih lokasi peleburan besi. Setelah biji besi dipastikan, kita dapat mulai membangun tanur tinggi. Oke, ayo kita lakukan. Aku akan pulang dan mengirim seseorang untuk menyelidiki hal ini. Lin Ruoxue menatap wajah Lin Hai dengan mata besarnya yang indah. Dia tidak berharap akan mendapat banyak keuntungan dengan datang ke sini, terutama Lin Hai, yang berbicara dengan fasih dan sangat percaya diri serta berharisma. Orang seperti itu tidak terlihat seperti seorang sarjana pada umumnya, tetapi lebih seperti seorang sarjana Konfusianisme yang terpelajar. Ketika Lin Ruoxue pergi bersama ayahnya, dia sebenarnya merasakan rasa kehilangan di hatinya. Dia sangat ingin tinggal dan mengobrol dengan Lin Hai, tapi dia masih belum menikah, jadi tentu saja dia tidak boleh tinggal sendirian dan mengobrol dengan seorang pria. Lin Hai, jika apa yang kamu katakan ini benar, maka kamu telah memberikan kontribusi yang besar kepada Daxia. Kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Lin Ruoxue berkata pada Lin Hai, semoga saja. Lin Hai juga sangat senang, jika seseorang ingin sukses, ia harus bertemu dengan orang yang mulia, tidak peduli seberapa cakapnya dia, jika dia tidak bertemu dengan orang mulia yang berstatus tinggi, mustahil baginya untuk menunjukkan kemampuannya, bahkan besar kemungkinan prestasinya akan dirampas oleh orang lain. Selama dia bisa melakukan hal-hal ini dengan baik dan memberikan kontribusi yang besar, maka dia akan dianugerahi sebuah gelar. Dengan mengandalkan ilmunya, akan mudah baginya untuk menghasilkan banyak uang di dinasti ini. Lin Hai membayangkan masa depannya yang cerah dan tiba-tiba seseorang menepuk punggungnya. Dia melihat Qiaoer menatap dirinya dengan ekspresi tidak senang. Ada apa? Siapa yang membuatmu marah? Lin Hai tampak kebingungan, ini jelas merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Mengapa Qiaoer marah? Suamiku, kamu menatap nona muda itu sambil tersenyum konyol. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Qiaoer tampak sangat sedih dan hampir menangis. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak menatap gadis itu. Aku hanya memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Para pemburu menatap Lin Hai dengan penuh kekaguman dan kegembiraan yang luar biasa. Orang yang baru saja mengobrol dengannya adalah seorang jenderal terkenal.
dan juga seorang raja, Lin Hai sama sekali tidak gugup, dan mereka berdua bisa mengobrol dengan penuh semangat. Mereka tidak pernah menyangka Lin Hai begitu hebat. Dia tidak hanya tahu cara melebur besi, tapi juga cara membuat senjata. Lin Hai bisa meraih prestasi besar, dianugerahi gelar, dan menjadi seorang bangsawan. Situ berkata dengan iri, Lin Hai, kamu akan menjadi orang kaya, jangan lupakan persaudaraan kita. Lin Hai tersenyum dan berkata, derajat jangan khawatir, jika hari itu tiba, aku pasti akan membawa kalian semua untuk menjadi pengawalku. Kalau begitu, ini adalah kesepakatan kita. Beritahu kami apa yang harus kami lakukan dan kami pasti akan mendengarkanmu. Situ berkata dengan penuh semangat. Kiaoer masih tidak senang, dia melihat bahwa suaminya menjadi semakin luar biasa dan semakin hebat, dia merasa semakin cemas, dia hanyalah seorang wanita petani biasa di pedesaan. Apa yang harus dia lakukan jika suaminya ingin menikahi wanita lain? Kiaoer merasa dirinya semakin tidak berharga bagi Lin Hai. Lin Hai mengerti apa yang dipikirkan Kiaoer. Dia tidak memiliki pikiran untuk melakukan hal lain saat ini, jadi dia meraih tangan Kiaoer dan mengajaknya pulang ke rumah. Mereka berdua duduk berhadapan. Ada masalah apa? Beritahu aku jika ada masalah di dalam pikiranmu, jika kamu menyimpannya di dalam hati, kamu akan sakit. Kiaoer langsung melemparkan dirinya ke pelukan Lin Hai dan menangis. Suamiku, aku takut sekali, kamu semakin hebat, dan aku khawatir aku tidak layak lagi untukmu. Jika suatu hari nanti kamu menjadi seorang raja, dan ingin menikahi wanita lain. Lalu apa yang harus aku lakukan? Lin Hai membelai punggung Kiaoer dan menghiburnya, jika saya menjadi raja, maka kamu juga akan menjadi istrinya. Status dan posisi kamu akan sangat luar biasa. Setelah mendengar hal ini, Kiaoer mengangkat kepalanya dan menangis dengan air mata berlinang, terlihat sangat menyedihkan. Benarkah ini? Saat itu kamu tidak akan membenciku dan menceraikanku, kan? Lagi pula, putri dari keluarga kaya itu sangat cantik dan murah hati, dia pasti tahu cara bermain piano, catur, kaligrafi, dan melukis. Aku tidak tahu dia berapa kali lebih hebat dari aku. Hahaha, apa yang kamu pikirkan? Kamu adalah istriku. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati kelaparan. Bagaimana mungkin aku akan menceraikanmu? Biarpun aku menjadi seorang pejabat tinggi di masa depan, aku tetap akan mencintaimu dan tidak akan pernah menceraikanmu. Lin Hai berkata sambil tertawa lebar. Tapi aku melihat putri raja itu menatap wajahmu. Kata Kiaoer dengan cemberut. Benarkah? Kenapa aku tidak menyadarinya? Lin Hai berkata sambil tersenyum. Bab 53. Kecemasan Kiaoer. Kiaoer merasa sangat sedih dan menangis lagi. Aku sudah melihat semuanya dengan jelas, dan kamu masih tidak mengakuinya. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Kenapa kamu menangis lagi? Dia adalah putri raja. Bagaimana aku bisa pantas untuk dirinya? Hanya saja nona muda itu sangat menyukai bakat dan terkejut dengan apa yang aku katakan. Saat ini keadaan dinasti Xia kita sangat buruk. Tidak hanya terjadi bencana di mana-mana, tetapi pemerintahan juga menjadi sangat kacau, dan negara-negara musuh siap untuk menyerang kapan saja. Mereka prihatin dengan negara dan rakyatnya, dan mereka ingin menyelamatkan dinasti Xia ini. Dan semua yang kukatakan tadi sangat berguna, itu sebabnya dia terus menatapku. Lin Hai menjelaskan dengan serius. Suamiku, jika kamu menjadi seorang pejabat nanti, kamu akan bertemu dengan banyak wanita kaya, kan? Kalau ada yang benar-benar jatuh cinta kepadamu, apa yang harus aku lakukan? Lin Hai mengelus dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, jika hal seperti ini benar-benar terjadi, mudah saja. Selama mereka bersedia menjadi selir dan mengakuimu sebagai istri utama, maka tidak akan ada masalah lagi. Aku hanyalah seorang gadis petani. Bagaimana mungkin aku bisa bersaing dengan gadis-gadis kaya itu untuk mendapatkan posisi istri utama? Kiaoer menggelengkan kepalanya, dia tidak berani bersaing untuk mendapatkan status istri pertama dengan wanita-wanita dari keluarga kaya itu. Kamu adalah istri sahku, tidak Mayang bisa menyangkalnya. Jika mereka tidak ingin menjadi selir, maka aku tidak akan menikahi mereka. Lin Hai berkata dengan serius. Benarkah ini? Kamu jangan berbohong padaku. Kiaoer bertanya dengan serius. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan Kiaoer. Bahkan jika aku harus menikahi wanita lain, Kiaoer akan tetap menjadi istri pertamaku. Lin Hai mengangkat tangannya dan bersumpah. Baiklah, aku percaya kepadamu. Selama kamu masih memiliki aku di hatimu,
maka aku akan tenang. Percaya saja padaku dan biarkan aku menjagamu dengan baik. Lin Hai meraih tangan Kiawer dan berjalan menuju ke kamar tidur. Ini masih siang bolong. Kiawer berkata dengan malu-malu. Lebih baik di siang hari, agar aku bisa melihat kiaurku dengan jelas. Lin Hai menjawab sambil tersenyum, 000 setelah makan siang. Wang Dayong dan anak buahnya sudah pulang, mereka pergi kota kabupaten untuk mengambil uang hadiah. Lin Hai memberitahu mereka bahwa tidak perlu terburu-buru pulang dan mereka boleh makan enak di kota kabupaten dulu. Hal baik seperti ini harus dirayakan dengan baik. Setelah pulang ke desa, Wang Dayong mengeluarkan uang itu. Hakim daerah sangat senang ketika dia mendengar bahwa kami akan menjual kedua harimau itu kepadanya. Dia dengan cepat memberi kami 400 tael perak, kecuali uang untuk makanan. Semuanya ada di sini, kata Wang Dayong. Lin Hai mengangguk. Aku akan mengambil 100 tael perak, dan bagilah 200 tak perak lainnya secara merata. Sisanya akan dibagikan kepada para pemburu lainnya. Meski yang lain tidak ikut berburu, tapi yang melihatnya juga akan mendapat bagian. Para pemburu yang awalnya sangat iri terkejut saat mendengar bahwa mereka juga akan mendapatkan bagian dari uang tersebut. Mereka langsung menjadi sangat bersemangat dan datang untuk menerima pembagian uang tersebut. Sekarang hampir setiap keluarga memiliki seorang pemburu. Dan setiap keluarga bisa mendapatkan hampir 1 tael perak dari 100 tael. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Wang Dayong membagikan uang itu kepada mereka. Wang Dayong memberi mereka instruksi sambil membagikan uang kepada mereka. Aku tahu, Lin Hai adalah bos kami. Kami akan mematuhi semua perintahnya tidak peduli apapun itu, kata seorang pemburu sambil tersenyum. Ya, benar. Dengan mengikuti Lin Hai, semua orang dapat menjalani kehidupan yang baik. Tak perlu dikatakan lagi, semua pemburu telah mengikuti jejak Lin Hai, namun, Wang Dayong akan tetap mengingatkan mereka setiap kali dia membagikan uang. Ini juga salah satu alasan mengapa Lin Hai sangat menyukai Wang Dayong. Lin Hai telah memberi instruksi khusus kepada Wang Dayong mengenai masalah ini. Jika sebuah desa ingin berkembang, maka harus ada seorang pemimpin yang berharisma tinggi dan setiap orang harus mematuhi semua perintahnya. Wang Dayong juga mengeksekusinya dengan sangat baik. Setelah membagi uang itu, dia segera menginstruksi mereka untuk kembali bekerja. Wang Dayong dan beberapa orang lainnya juga mendengar berita kedatangan seorang raja ke desa. Ia semakin terkejut, pantas saja dia bisa tinggal di rumah sebesar itu. Ternyata dia adalah seorang raja dari kota kekaisaran Nolen, benar. Dulu aku khawatir bagaimana cara mendekati seorang bangsawan. Namun sekarang seorang bangsawan telah datang mencariku, aku harus bisa memanfaatkan kesempatan bagus ini. Tentu, kamu sangat hebat. Jika kamu bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, maka kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan sebuah gelar. Maka tidak akan ada yang berani menindas kita lagi. Haha, itulah yang aku rencanakan. Jika aku benar-benar mendapatkan gelar, aku akan mengangkatmu menjadi pemimpin pengawal pribadiku. Jika kamu bisa memberikan kontribusi lagi, kau akan menemukan cara untuk menjadikan kamu seorang jenderal. Lin Hai tahu bahwa orang seperti Wang Dayong tidak akan pernah bisa menjadi pegawai negeri, tetapi tidak akan ada masalah menjadi jenderal militer. Wang Dayong sangat gembira setelah mendengar ini. Baiklah, kalau begitu kita sudah sepakat. Mulai sekarang aku akan mengikutimu. Oh, ada satu hal lagi yang penting. Nanti, orang-orang dari pihak raja akan sering datang ke desa kita, dan kita masih menahan naga bermata satu itu. Jika dibiarkan keterusan, mereka mungkin akan mengetahuinya, akan menjadi masalah yang sangat merepotkan. Aku hampir melupakan hal ini. Berita penyerangan terhadap benteng bandit gunung tidak boleh sampai bocor. Bagaimana kalau aku mengajak beberapa orang untuk membunuhnya, dan melemparkannya ke gunung utara untuk memberi makanan binatang buas? Wang Dayong memiliki ekspresi mematikan di wajahnya, dia sudah lama ingin menyingkirkan orang itu. Sebelum berurusan lebih jauh dengannya, aku ingin bertanya sekali lagi padanya, apakah masih ada informasi berharga lainnya? Oke, ayo cepat. Jika orang yang diutus raja itu datang, akan sulit bagi kita untuk mengambil tindakan. Mereka berdua bersama-sama menuju tempat di mana pria bermata satu itu ditahan. Pada saat ini, naga bermata satu itu sudah tidak berguna sama sekali. Tempat tinggalnya bahkan lebih buruk daripada kandang hewan. Kamarnya bau sekali. Ketika seseorang menariknya keluar, dia langsung terbaring lemas. Naga bermata satu itu menatap tajam ke Lin Hai dengan begitu banyak kebencian di matanya, giginya bergemeletuk, dan dia berharap bisa menggigit beberapa bagian tubuh Lin Hai.
Jangan menatapku seperti itu, tidak akan ada gunanya. Lin Hai sama sekali tidak menganggapnya serius dan berkata dengan dingin. Aku sangat menyesal telah mempercayai kebohonganmu. Biarpun aku menjadi hantu, aku tetap tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja aku. Haha, aku tidak melanggar sumpahku. Bukankah kamu masih hidup sampai sekarang? Ada orang yang membawakanmu makanan untukmu setiap hari. Tapi sekarang, aku menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian, sebaiknya kamu bunuh saja aku. Itu tidak boleh terjadi. Aku harus membuatmu tetap hidup. Tapi tentara sudah mulai datang ke desa kami, dan kami tidak bisa membiarkanmu membocorkan berita itu. Aku memutuskan untuk memotong lidah kamu dan mengatakan bahwa kamu disiksa oleh para bandit. Aku pikir para perwira dan tentara pasti akan mempercayai hal ini. Lin Hai tersenyum dan menunjukkan sebuah senyuman. Bab 54. Gunung Naga Hitam. Naga bermata satu itu merasa sangat kesal, meski sudah menjadi seperti ini. Mereka tetap saja ingin memotong lidahnya, akan lebih baik jika dia bisa segera mati agar tidak tersiksa lebih lama lagi. Kamu kejam sekali, kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Haha, biarpun aku menyiksamu 10 kali lipat dari ini, itu masih tidak bisa menggantikan apa yang telah kamu lakukan selama ini. Berapa banyak orang yang mati di tanganmu? Berapa banyak keluarga yang kalian hancurkan? Berapa banyak wanita yang telah disiksa olehmu? Aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Aku harus membuatmu hidup dalam kesakitan untuk menebus dosa-dosamu. Lin Hai berkata dengan ekspresi dingin, selama ini, mendengarkan cerita dari wanita yang diselamatkan dari sarang bandit itu, pria bermata satu ini selalu melakukan kejahatan keji. Dia melakukan banyak hal yang sangat tidak bermoral, bahkan jika kita membunuhnya 10.000 kali, tetap tidak akan bisa menghapus kejahatannya. Lin Hai ingin dia tetap hidup dan membiarkannya menderita, untuk membalaskan dendam mereka yang telah dianiaya. Saat itulah Wang Dayong baru memahami maksud Lin Hai. Dia selalu berpikir bahwa naga bermata satu ini tidak dibunuh karena janji Lin Hai. Sekarang dia merasa apa yang dilakukan Lin Hai sangat tepat. Pembalasan seperti ini sungguh memuaskan. Pada saat yang sama, dia bersumpah di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah meragukan apapun yang dilakukan Lin Hai lagi. Selama itu adalah keputusan Lin Hai, maka itu pasti benar. Dayong, potong lidahnya, lalu buang dia dari desa kita, biarkan dia menderita seumur hidupnya. Lin Hai berkata dengan dingin. Baiklah, Wang Dayong berjalan ke depan dengan belati di tangannya, dia menjambak rambut pria bermata satu itu dan bersiap untuk memotongnya. Tunggu sebentar, ada informasi yang ingin ku beritahukan padamu. Informasi ini akan sangat bermanfaat bagi desamu dan bahkan akan bisa menyelamatkan nyawamu. Lepaskan dia dulu. Lin Hai sudah menunggu saat seperti ini, untuk memeras informasi terakhir darinya, sambil melihat naga bermata satu itu. Jika tebakanku benar, syarat pertukaran untuk informasi ini adalah memberimu kematian yang tenang, bukan? Benar, aku ingin membuat kesepakatan ini denganmu. Setelah aku memberitahumu informasi ini, kamu harus segera membunuhku. Ini permintaanmu sendiri, jangan salahkan aku, kata Lin Hai. Itu benar, jika kamu membunuhku, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran sumpahmu. Oke, kalau begitu segera beritahu apa informasi itu. Jika menurutku itu berguna, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kematian yang tenang. Tapi aku tidak akan melakukannya. Jika informasi yang kamu berikan itu tidak ada gunanya, maka kamu masih harus tetap hidup untuk menebus dosa-dosamu. Sebenarnya, aku punya seorang saudara laki-laki yang merupakan orang nomor 2 di Heilongshan. Kami berdua sering berkumpul. Heilongshan sama dengan Gunung Naga Hitam, harinya sudah hampir tiba. Jika dia tidak melihatku pada hari itu, dia pasti akan pergi ke Gunung Laoyao untuk mencari aku. Jika dia melihat desa Gunung Laoyao sudah rata dengan tanah, dia pasti akan mencari pelakunya dan membalaskan dendamku. Ada lebih dari 500 orang di Gunung Naga Hitam, dan mereka bahkan tidak takut dengan pemerintah. Terlebih lagi, apa yang kamu lakukan selama ini tidak rapi. Jika dia menyelidikinya dengan cermat, dia pasti akan menemukan desa kalian. Tinggal menunggu waktu saja sampai seluruh desa ini dibantai. Di saat kamu meminta aku untuk mengampuni nyawamu, kamu pasti berencana pergi ke Gunung Naga Hitam, membawa lebih banyak bandit untuk menyerang desa kami lagi. Benar begitu, bukan? Lin Hai memandangnya sambil bertanya. Ya, memang itulah yang aku rencanakan. Tapi aku tidak pernah menyangka, kamu akan melakukan hal seperti ini padaku. Wang Dayong sangat ketakutan saat mendengar percakapan dua orang ini hingga dia berkeringat dingin. Untungnya,
Saat itu Lin Hai tidak melepaskannya, kalau tidak, maka seluruh desa akan musnah. Para bandit ini sangat kejam, apalagi kalau sudah menyinggung perasaan mereka, seluruh desa pasti akan dibantai. Informasi yang kamu sampaikan sangat berguna. Kamu bisa mati dengan tenang. Aku akan segera mengirim adikmu ke sana, aku tidak akan membiarkanmu sendirian di sana. Lin Hai berkata dengan santai. Hahaha, kamu terlalu sombong. Aku jatuh ke tanganmu karena aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat, tapi setelah melihat seluruh desa Lao Yaoshan telah hancur, saudara-saudaraku pasti akan ekstra waspada, mereka tidak akan meremehkanmu. Bahkan jika semua warga desamu dikumpulkan, kalian tetap bukanlah tandingan desa naga hitam. Kata naga bermata satu sambil tertawa, sekalipun pasukan pemerintah datang, mereka juga tidak akan mampu melindungi semua warga desa. Kalau begitu mari kita tunggu saja. Hanya ada sekitar 500 bandit. Jika kami bisa membunuh mereka, kami bisa mendapatkan banyak kuda, dan bisnis di desa bisa diperluas. Mata Lin Hai berbinar, markas bandit bisa begitu besar adalah karena hasil kekayaan yang dikumpulkan oleh beberapa generasi bandit. Lin Hai tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini, itu masih belum termasuk makanan dan uang yang mereka kumpulkan. Hanya kuda-kuda saja sudah sangat berharga. Lin Hai tidak takut. Dia malah bersemangat, naga bermata satu itu sangat senang, semakin Lin Hai meremehkan hal ini, semakin mudah dia akan terjatuh. Silakan, aku sudah siap. Pria bermata satu itu berkata sambil tertawa, Wang Dayong sangat marah, dia langsung mengambil pisau belati itu dan hendak membunuhnya. Tunggu sebentar, membunuh binatang seperti ini hanya akan mengotori tanganmu saja. Letakkan belati itu tegak di tanah dan biarkan dia melakukannya sendiri. Lin Hai berkata kepada Wang Dayong. Baiklah, Wang Dayong langsung mengiyakannya, dia menggali lubang kecil di tanah dan menancapkan belati itu di tengahnya. Jika kamu tidak ingin hidup lagi, maka matilah. Meskipun Lin Hai tidak percaya pada hal seperti sumpah atau janji, tapi dia juga terlempar ke zaman ini setelah tidak sadarkan diri, dan dia sangat penasaran dengan hal-hal misterius seperti ini. Satunya cara untuk membunuh pria bermata satu itu tanpa melanggar sumpahnya adalah dengan membiarkannya bunuh diri. Pria bermata satu itu tidak ragu sama sekali, dia matian merangkak ke belati itu, mengarahkannya ke lehernya dan menusuknya dengan keras. Dalam sekejap, dia pun meninggal. Wang Dayong juga telah mendengar banyak kejahatan keji yang dilakukan oleh pria bermata satu ini, dia tidak berbelas kasihan sedikitpun. Dia sudah mati, kita buang saja dia ke Gunung Utara untuk memberi makan binatang liar di sana, kata Wang Dayong. Minta seseorang untuk membawa gerobak keledai dan menutupinya dengan rumput agar tidak ada orang lain yang melihatnya. Lin Hai menginstruksikan, ada banyak orang yang suka bergosip di desa, jika salah satu dari mereka mengetahui hal ini, maka kita akan mendapatkan masalah besar. Aku tahu, aku akan meminta Situ dan Tidan datang dan membantu. Lin Hai mengangguk. Dia merasa lega setelah melakukan hal semacam ini, yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana cara menghadapi desa naga hitam di kemudian hari. Desa naga hitam sangat kuat, dan berpenduduk sekitar 500 orang, diperkirakan akan ada sekitar 400 orang yang keluar untuk menyerang. Penduduk desa pasti tidak akan mampu mengalahkan mereka dalam pertarungan langsung. Tentu saja, Lin Hai bisa meminta bantuan dari Lin Tianwei, semuanya anak buahnya adalah prajurit elit, dan mereka juga mengenakan baju besi. Jadi itu bukan masalah besar meski dia bertarung melawan 10 orang sendirian. Namun, Lin Hai masih ingin menyelesaikan masalah ini sendiri. Lin Hai berusaha untuk mengumpulkan kekayaan ini untuk desanya. Jika mereka bermitra dengan pihak lain, maka hasilnya juga akan dibagikan dengan pihak lain. Dan juga, ketika pemerintah mengetahui hal ini, mereka akan turun tangan dan mengambil semua hasil rampasan. Mereka hanya meninggalkan sedikit imbalan untuk kita. Bersambung